Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mohon bantuannya untuk tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak teman-teman atas bantuannya. Dan saat ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Taurus, dan bacaan ini untuk 2 minggu ke depan ya. Juga tema bacaan gambar kita untuk kali ini ada keluarga bahagia. Kita coba lihat gambarnya teman-teman. Di bawah ini jalannya tertutup ya. Kita coba ke samping. Di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Dan di tengah ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Dan di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Ada jalan terbuka untuk 2 minggu ke depan untuk teman Taurus. Dan sesuai tema bacaan kamar kita, ada keluarga bahagia ya. Kita tahu teman-teman yang berzodiak Taurus, mereka terkenal karena kesetiaan mereka dalam sebuah hubungan. Mereka adalah pasangan yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab penuh dalam hal hubungan yang mereka cenderung menjalani hidup mereka dengan keteraturan dan sangat rapi. Itu bagian dari ketegasan seorang Taurus, teman-teman, hidup di bawah aturan dan hidup di bawah ketegasan ya. Kita lihat di sini teman-teman, di bawah ini di mana jalannya tertutup ya di sini. Dan menurut bacaan gambar saya sebagian Taurus di sini ada yang keuangannya sangat kuat ya di sini. Begitupun juga Taurus yang mulai merintis usahanya atau yang baru mulai kerja di sini. Sudah ada kemajuan dan ada perkembangan dari segi pekerjaan ya. Dan di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Dan di tengah ini adalah kehidupan Taurus di 2 minggu ke depan. Di mana sebagian Taurus di sini ada yang memprioritaskan aturan dan hidup disiplin. Ya. Kita tahu ya teman-teman, dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah hubungan, di mana-mana atau di setiap rumah tangga itu punya aturan sendiri-sendiri. Cara mendidik anaknya, cara mendidik keluarga mereka itu beda-beda. Dan keluarga manapun gak ada keluarga yang didikannya sama ya. Apalagi anak-anak itu mereka berumur 1 tahun ya, di masa pertumbuhan mereka sampai remaja itu tidak boleh terlepas dari didikan atau aturan dari orang tua mereka. Kalau orang tua terlepas dari anaknya atau anak itu terlepas dari orang tuanya, maka anak itu akan ikuti aturan dan didikan orang lain ya. Seandai kata anak itu bertumbuh dengan didikan orang lain, maka anak itu akan hidup seperti orang yang mendidiknya. Ya, susah dipercaya ya. Kadang-kadang ya misalkan ya punya anak kecil terus kita itu mencarikan baby sister yang mendidiknya, yang merawatnya sejak dia bayi ya. Dalam pertumbuhan anak itu akan bertumbuh ya, dengan didikan orang yang mengasuhnya, yang membesarkannya. Begitupun juga kalau anak itu dibesarkan oleh neneknya atau oleh tantenya, anak itu akan bertumbuh seperti orang yang mendidiknya ya, dengan didikan orang yang membesarkan mereka. Dan di sini kita lihat teman-teman, di mana sebagian Taurus di sini ada yang keuangannya sangat kuat. Berarti menurut bacaan gambar saya di sini, Taurus ini adalah orang yang mampu ya, yang keuangannya sangat melimpah dan hartanya sangat banyak. Ya, kita tahu teman-teman, dalam keluarga ketika ya boleh bilang punya warisan yang melimpah lah, baik dari segi keuangan atau harta benda ya. Kadang-kadang kalau orang hanya mengandalkan apa yang mereka punya ya, ada warisan, anak cucu itu memakai warisan itu, harta yang ada itu dengan penuh kebebasan tanpa aturan ya.
nggak apa-apa. Ini semua kan untuk anak cucu. Yang punya nenek dan punya kakek itu kan keuangan mereka, harta yang mereka miliki kan untuk anak dan cucunya. Dan anak dan cucunya itu ya bebas dong mempergunakannya, memakainya sesuka hati. Ya menghamur-hamurkan, mengeluarkan uang, terserahlah sesuai kebutuhan dan keinginan daripada anak atau cucu mereka. Ya itu kadang-kadang ada orang yang memang punya prinsip bahwa itu ada kan warisan untuk anak dan cucu. Pakai semaunya, atur semaunya sendiri-sendiri. Yang hidup bahagia di atas kelimpahan. Ya. Tetapi orang yang bahagia dengan aturan, ya kita lihat di sini, di mana ada keluarga di sini. Ya, di sini ada tunas muda. Ya, itu anak yang masih sangat kecil, hidup dalam pertumbuhan, dalam asuhan orang tuanya. Di mana keluarga ini, teman-teman, keluarga kecil, ya, yang baru memiliki seorang anak. Dalam pertumbuhan anak ini, mereka mendidik, membentuk karakter anak ini sesuai cara orang tua mereka. Dan orang tua memberikan aturan yang sangat ketat terhadap anak mereka di sini ya. Ya contoh ya teman-teman, di rumah anak itu minta balon, ya diajak ke tempat perbelanjaannya di kios. Ya tahu lah kalau sampai di kios itu begitu banyak pilihan barang di sana. Dan anak ini tadi yang hanya minta balon, anak itu minta semua yang ada di warung itu atau kios tersebut. Apa yang disarankan oleh orang tuanya? Orang tuanya itu serba punya ya, serba ada ya teman-teman. Tetapi di situ tetap memberikan ketegasan atau aturan yang harus hidup disiplin. Ya. Mereka mengajarkan anak itu memilih salah satu dari sekian barang yang ada di kios. Tadi di rumah kamu meminta balon, dan sekarang kamu minta semua yang ada di sini. Kamu memilih salah satu dari semua yang ada. Kamu mau minta balon, permen, atau biskuit. Ya. Dan anak itu, karena memang butuh balon untuk mainan, tetap dia memilih balon. Walaupun tadinya namanya anak kecil, dia mau semua yang ada di kios tersebut. Tetapi oleh karena didikan orang tuanya, dia tetap konsisten pada pilihannya, yaitu balon. Ya, di setiap keluarga teman-teman, cara mendidik anaknya itu udah beda. Kalau udah beda keluarga, beda rumah tangga, aturannya itu beda. Cara mendidiknya juga beda. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian Taurus di sini, di mana mereka memprioritaskan aturan, ya, disiplin, baik itu segi kebersihan, segi rapi, segi sopan santun, segi cara beretika. Itu mereka memprioritaskan dalam hal mendidik anak dan dalam hal mendidik keluarga mereka. Ya kita lihat di sini. Ya, memberikan kebebasan untuk anak ini memilih mana yang benar-benar dibutuhkan oleh anak ini. Milih salah satu dari semua yang ada. Ya. Dan ini ya saya maksud teman-teman, di 2 minggu ke depan ini ada keluarga bahagia. Taurus bahagia dengan aturan, disiplinnya, aturan, didikannya terhadap keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Ya. Dalam kehidupan ini teman-teman, kalau kita punya anak kecil atau punya keluarga kecil itu, penting sekali kita mendidiknya sesuai dengan aturan atau didikan kita sendiri. Ya. Supaya anak itu dari kecil kebentuk karakternya, pola pikirnya, caranya bersopan santun, ya, cara dia beretika kepada orang lain itu udah mulai sejak dini.
Ya, jangan kita percaya sama gurunya, sama sekolahnya saja yang mendidik. Tetapi orang tua jangan sampai kita lepas tangan atau kita biarkan anak itu tumbuh dengan sendirinya di luar rumah. Akhirnya anak itu hidup sesuai dengan pergaulannya di luar. Karena kenapa? Ya kalau di luar itu seperti apa pergaulannya? Ya seperti itu juga cara pola pikir atau cara berkembang dan bertumbuh anak itu. Tetapi boleh kita kasih kebebasan anak itu berteman atau bergaul di luar sana. Tetapi peran orang tua mendidik anak itu di dalam keluarga. Jangan pernah lupa bahwa orang tua punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik, ya, membentuk karakter anaknya sejak kecil sampai anak itu dewasa. Coba kalau anak itu dari kecil nggak pernah dididik ya teman-teman. Ya kalau dia curi atau nakal, ya dibela-belain, disayang-sayang karena merasa bahwa itu cuma anak satu-satunya. Ya, jadinya anak itu nggak tahu. Ketika dia mencuri dibelain, merasa bahwa wah itu perbuatannya baik. Dia akan bertumbuh dengan sifat mencuri, sifat nakalnya itu. Tetapi kalau dia mencuri atau melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita mendidiknya secara tegas. Anak itu akan tidak melakukan lagi hal yang sama. Ya, seperti yang dilarang oleh orang tuanya, bahwa curi itu tidak baik. Dia tidak akan mengulanginya lagi karena orang tuanya sudah melakukan ketegasan kepada anak itu. Dan kalau anak itu dibiarkan mencuri rumah sendiri, uang-uang orang tuanya sendiri, ya anak itu akan bertumbuh menjadi anak yang liar, anak yang susah diatur, teman-teman. Ya kadang percaya nggak percaya sih, tapi kebanyakan itu seperti itu, ya. Nah kita lihat di sini Taurus dalam kehidupan mereka, kita tahu mereka walaupun punya segalanya, punya uang yang banyak, punya harta yang melimpah, mereka orang yang terbiasa dengan hidup sederhana, tampil sederhana, makan sederhana, ya. Dan itu juga ya mereka sarankan atau tegaskan kepada anak mereka, kepada keluarga mereka untuk tidak hidup foya-foya, untuk tidak menghambur-hamburkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Ya hari ini kita makan, besok tetap makan. Daripada hari ini kita hambur-hamburkan apa yang ada, kita habiskan semua, besok kita nggak makan apa-apa. Itu hidup itu mendadak miskin. Tetapi apa yang kita punya hari ini, kita mengaturnya sebaik mungkin. Baik itu keuangan atau makanan yang dipunya, harta yang dimiliki. Maka kehidupan itu akan bertahan. Kita tidak akan kekurangan makan, kita tidak kekurangan apa yang jadi kebutuhan kita, teman-teman. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman Taurus di 2 minggu ke depan menurut bacaan gambar saya, teman-teman. Ada keluarga bahagia, ya. Bahagia itu teman-teman tidak harus menghambur-hamburkan uang, tidak harus hidup berfoya-foya, ya. Tidak harus hidup seperti orang lainnya. Kita harus hidup seperti diri kita sendiri, ya. Hidup dengan cara kita sendiri, dengan aturan yang tertib, ya. Memprioritaskan hidup bersih, hidup rapi, ya. Itu yang penting dalam kehidupan seorang Taurus, ya. Kalau dalam keluarga kita terbiasa dengan hidup rapi dan bersih, teman-teman, kita juga menjaga kesehatan kita. Ketika kebersihan itu kita menjadikan prioritas dalam kehidupan kita. Yang jelas, semakin hari jiwa kita, tubuh jasmani kita tuh mengalami yang namanya kesehatan jasmani dan rohani. Karena kita terbiasa dengan hidup rapi dan bersih. Ya teman-teman Taurus, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Sehat selalu and God bless you. Dadah.